Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Wismi melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi di KD2 mata pelajaran marketing, yaitu analisis pasar. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah suatu analisis untuk mempelajari berbagai masalah pasar yang menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dengan melakukan analisis pasar, dapat diketahui pula siapa saja yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dari sini juga dapat diketahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun dari konsumen yang akan mempermudah saat merencanakan strategi bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan lebih optimal. Berikut adalah tujuan analisis pasar. Tujuan utama dalam analisis pasar antara lain yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan. Jadi dengan melakukan analisis pasar, seorang pengusaha bisa tahu kira-kira produk apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga perusahaan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para calon konsumen. Tujuan utama dari analisis pasar yang kedua adalah menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Jadi, setelah mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh para konsumen, perusahaan itu dapat menentukan bagaimana cara membuat produknya, bagaimana cara merancangnya, agar produk yang dijual kepada para konsumen itu dapat memberikan kepuasan sehingga produk yang tersebut laris terjual di pasaran. Selanjutnya adalah keuntungan analisis pasar. Analisis pasar sangat penting dilaksanakan supaya bisa mencapai keberhasilan jangka panjang perusahaan serta mampu menentukan suatu keputusan yang efektif perihal bidang pemasaran. Perusahaan melaksanakan analisis pasar dalam rangka menggiatkan penjualan barang dan jasanya. Nah, analisis pasar ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu meningkatkan omset penjualan barang. Jadi, dengan adanya analisis pasar, perusahaan bisa memperoleh omset atau pemasukan yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua adalah mampu mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Setiap perusahaan pasti memiliki target terhadap keuntungannya masing-masing. Nah, dengan adanya analisis pasar ini, perusahaan dapat mencapai nilai keuntungan yang ditargetkan. Yang ketiga adalah mampu meningkatkan produksinya. Ketika perusahaan mampu melakukan analisis pasar dengan baik, produk-produknya terjual dengan optimal, maka perusahaan juga pasti akan bisa meningkatkan produksi dari barang-barang yang dijualnya. Keuntungan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi modal perusahaan. Analisis pasar juga mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dari produksi barang-barang yang dijual. Dengan begitu, modal yang dikeluarkan pun juga akan lebih efisien sehingga tidak membuang-buang modal untuk memproduksi barang-barang yang belum tentu laku di pasaran. Jadi, ketika perusahaan telah melakukan analisis dan telah berhasil untuk menciptakan produk sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen, maka perusahaan bisa menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga tidak memproduksi barang-barang yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh konsumen dan menghemat modal yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan. Keuntungan yang kelima adalah mampu mempercepat waktu piutang-piutang perusahaan. Piutang adalah hak milik perusahaan yang masih ada di pihak lain yang timbul atas penjualan yang belum dibayar lunas. Nah, jadi ketika melakukan analisis pasar, konsumen merasa puas terhadap produk yang dibelinya dari perusahaan kita, maka konsumen yang tadinya melakukan penjualan dengan berhutang segera melunasi hutangnya sehingga piutang-piutang perusahaan juga lebih cepat dilunasi. Keuntungan analisis pasar yang keenam adalah barang-barang perusahaan menjadi terkenal. Ketika banyaknya konsumen yang membeli produk dari perusahaan kita, maka semakin banyak juga orang yang mengenal produk-produk kita.
Ketujuh adalah hasil produksi perusahaan digemari para pembeli atau konsumen. Jadi dengan adanya analisis pasar, kita bisa memproduksi barang memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen, sehingga apa yang kita jual disukai oleh konsumen-konsumen karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Keuntungan yang terakhir adalah mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan. Ketika produk yang kita jual laris di pasaran, maka itu akan mendatangkan keuntungan yang besar untuk perusahaan kita, dan dari keuntungan-keuntungan itu dapat mempertahankan keadaan perusahaan dan meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup analisis pasar. Dengan adanya analisis pasar, pegawai pemasaran dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para konsumen atau para pembeli barang dan jasa. Selain itu, adanya analisis pasar akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperkenalkan produk baru atau mengubah, memperbaiki, dan melengkapi produk yang telah dibuat. Dan ini adalah ruang lingkup analisis pasar yang mencakup tentang yang pertama, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang kedua, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang ketiga, penyimpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Dan yang terakhir, pengendalian dalam bidang pemasaran. Jadi, secara ringkas, ruang lingkup analisis pasar yang pertama pengumpulan data, yang kedua setelah data dikumpulkan, maka data ditafsir, diterjemahkan untuk dapat dibuat kesimpulannya di tahapan yang ketiga, dan setelah memperoleh kesimpulan, maka muncullah pengendalian-pengendalian dalam bidang pemasaran. Pengendalian di sini dimaksudkan adalah ketika kita sudah mengetahui, sudah menyimpulkan seperti apa kondisi pasar di perusahaan kita, seperti apa pesaing kita, seperti apa kebutuhan para konsumen kita, maka kita dapat mengendalikan produk-produk dan kegiatan pemasaran sehingga kita bisa memperkenalkan produk dan menjual produk kepada para konsumen dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Berikut ini adalah cakupan permasalahan analisis pasar. Adapun secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencakup permasalahan mengenai yang pertama barang dan jasa yang dipasarkan, yang kedua letak pasar, sifat dan karakteristik pasar, yang ketiga organisasi pembelian, yang keempat kegiatan pembelian, yang kelima perkembangan pembelian, yang keenam saingan perusahaan, dan yang terakhir pola pembelian. Cakupan-cakupan tersebut selanjutnya akan dikumpulkan data-datanya, akan ditafsirkan, disimpulkan, dan dibuatlah pengendalian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Berikutnya adalah pertimbangan dalam analisis pasar, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis luas pasar. Bagi perusahaan, luas pasar tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk, atau dengan kata lain, populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Populasi pasar merupakan keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah dan periode waktu yang berbeda. Tidak semua potensi permintaan mampu dilayani oleh industri produk tertentu, dan juga tidak semua total pasar tersebut sesuai dengan kapasitas total perusahaan maupun tujuan perusahaan. Yang kedua adalah analisis potensi pasar. Setelah diketahui luas pasar, pertimbangan dalam analisis pasar yang kedua yaitu analisis potensi pasar. Potensi pasar merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. Tingkat market share atau potensi pasar ditunjukkan dan dinyatakan dalam angka persentase. Jadi, kalau dalam analisis luas pasar, perusahaan mengidentifikasi berapa jumlah permintaan terhadap produk, sedangkan kalau analisis potensi pasar, perusahaan itu menganalisis atau mengidentifikasi kemampuan untuk memenuhi permintaan produk dari konsumen. Yang ketiga adalah analisis daerah penjualan. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan yang bersangkutan akan mendapat suatu gambaran tentang kejadian pemasaran dan penjualan barang-barang di masa yang lampau dengan membandingkan hasil penjualan barang di masing-masing daerah penjualan perusahaan, dan akan memperoleh suatu gambaran berhasil tidaknya kegiatan di bidang pemasarannya.
Setelah perusahaan mendapatkan gambaran terkait dengan pembelian di daerah penjualannya, selanjutnya perusahaan akan melaksanakan kebijakan di dalam periklanannya, distributornya, prestasi kerja para wiraniaganya, dan lain-lain. Jadi, dengan dilakukan analisis daerah penjualan ini, perusahaan akan memperoleh gambaran seperti apa daerah tempat dia berjualan gitu. Jadi, apakah dulu para pedagangnya laku di tempat itu ataupun tidak. Jadi, di sini perusahaan bisa mengetahui apakah lokasinya strategis untuk melakukan penjualan atau tidak. Analisis yang terakhir adalah analisis peningkatan penjualan barang. Jika hasil produksi tidak sesuai dengan para konsumen, maka dapat dipastikan perusahaan yang bersangkutan mengalami kegagalan di dalam usahanya. Barang-barang dihasilkan oleh perusahaan bermanfaat dan berfungsi tidaknya ditentukan dan diputuskan oleh para konsumen atau para pembeli. Dengan kata lain, berhasil tidaknya barang yang dibuat oleh perusahaan ditentukan oleh penilaian para konsumen yang membutuhkannya. Oleh karena itu, barang-barang yang akan dibuat perusahaan sebelumnya perlu dianalisis kelayakannya dan tingkat kemanfaatannya bagi konsumen. Anak-anak, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tahapan analisis pasar. Terdapat 6 tahapan. Yang pertama, menentukan pasar relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menilai persaingan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan analisis pasar. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan. Dalam menganalisis pasar, yang harus dilakukan pertama kali adalah menetapkan atau mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat beraneka macam produk dan jasa yang bisa dipilih oleh konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Penentuan pasar relevan meliputi 2 langkah pokok. Yang pertama, manajemen perusahaan berusaha menggambarkan struktur pasar relevan. Jadi di sini pihak manajemen membuat gambaran mengenai pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan. Nah, pada umumnya pasar hanya dapat terbentuk jika terdapat penjual dan pembeli. Oleh karena itu, supaya bisa mendefinisikan sebuah pasar, seorang manajer hendaknya mampu mengidentifikasi kebutuhan pembeli. Selain itu, juga harus mampu menganalisis bahwa berbagai produk yang ditawarkan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Langkah yang kedua dalam analisis pasar yaitu menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer adalah permintaan akan bentuk produk atau kelas produk yang ditetapkan sebagai pasar relevan. Dengan menganalisis permintaan primer, manajer dapat mempelajari mengapa dan bagaimana pelanggan membeli suatu produk di pasar relevan. Permintaan primer mencakup permintaan pada level kelas produk dan dalam langkah ini, pemasar berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Dengan kata lain, pemasar berupaya mendiagnosis siapa pembeli dan non-pembelinya dalam pasar relevan dan mengapa mereka membeli atau tidak membeli produk tersebut. Langkah dalam analisis pasar yang ketiga yaitu menganalisis permintaan selektif dan pasar relevan. Permintaan selektif adalah permintaan akan merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Pemasok itu adalah orang yang menjual bahan baku ya. Jadi ketika perusahaan memproduksi barang, kan butuh bahan baku. Nah, bahan baku itu dibeli dari pemasok. Nah, dalam langkah ini, pemasar harus memahami proses yang dilalui pembeli dalam memilih merek spesifik atau pemasok tertentu dalam pasar relevan. Seorang manajer supaya bisa menganalisis permintaan selektif hendaknya berfokus terhadap pemahaman atas pilihan merek atau pemasok di dalam pasar relevan. Agar mampu melihat keinginan dan pola pembelian konsumen, manajer menerapkan strategi segmentasi pasar. Langkah yang keempat yaitu menetapkan segmen pasar. Dalam langkah ini, manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang memiliki respons yang sama terhadap program pemasaran tertentu. Berikut ketentuan untuk menetapkan segmentasi pasar yang baik. Yang pertama adalah segmen mudah dijangkau,
2. Segmen mudah diukur. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan pemasar. Segmen mudah dijangkau ini maksudnya adalah segmentasi pasar itu harus mudah dijangkau sehingga proses pemasaran bisa lebih efektif. Jika segmentasi pasar sulit dijangkau, maka pendistribusian produk pun juga sulit dilakukan. Yang kedua adalah segmen mudah diukur. Segmentasi pasar seharusnya bisa diukur dengan jelas sehingga bisa memperkirakan seberapa besar kemampuan untuk memasuki pasar tersebut sebagai target pemasaran. Yang ketiga yaitu sesuai kemampuan pemasar. Segmentasi pasar yang diukur sesuai kelayakan pemasar maksudnya bisa mengukur segmentasi pasar sesuai dengan kemampuan pemasaran produk. Jika segmen yang dipilih itu banyak kendalanya, maka proses pemasaran tidak akan berjalan dengan mulus. Langkah analisis pasar yang kelima yaitu menilai persaingan. Seorang manajer pemasaran hendaknya mampu menilai produk atau mereknya, lalu dibuat perbandingan dengan tawaran dari para pesaingnya. Selain itu, manajer pemasaran hendaknya mampu mencermati persepsi konsumen terhadap produk atau mereknya jika dibandingkan para pesaing usahanya. Langkah untuk memperoleh informasi penting tersebut dengan menggunakan metode competitive intelligence. Apa sih competitive intelligence? Competitive intelligence adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi mengenai kompetitor, pelanggan, dan faktor pasar lainnya yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif bisnis. Langkah yang terakhir dalam melakukan analisis pasar yaitu mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Seorang manajer pemasaran hendaknya mampu mengidentifikasi pasar sasaran potensial serta memanfaatkan peluang terbaik supaya mampu menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Terdapat beberapa indikator pasar sasaran potensial. Yang pertama, adanya kenaikan atas konsumen potensial. Yang kedua, adanya kenaikan atas kebutuhan. Yang ketiga, adanya kenaikan penerimaan konsumen. Yang keempat, munculnya produk baru. Yang kelima, kecenderungan ekonomi seperti kenaikan pada konsumen yang sehat. 6. Kecenderungan sosial atau politik yang mendorong konsumsi. Dan yang terakhir, memiliki keunggulan bersaing. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi analisis pasar yang merupakan materi di KD2 mata pelajaran marketing kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan ketika kalian nanti sudah menjadi pengusaha ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.